nggak apa-apa lah. Udah kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Itu hak mereka. Jika memang mereka ada pelanggaran, silakan saja. Ayah, apa kabar ya? Bu Ayu, Dikit dong, Bu Ayu, dikit. sebelah sini Bu Gimana Ayu. tadi pemeriksaan di dalam Bu Ayu? Di sini ya, di sini ya. Ya, di sini aja Bang, di sini aja Bang. Oke, Oke. silakan. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Ngunde Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut yang menjadi subjek laporan kita. Semuanya sudah berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Pemeriksaan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dan Ibu Umi sudah selesai. Ya, untuk Ayah Roja tadi ada 6 pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang 12 pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Ngunde Empang. Ayah mungkin gimana ya, kemarin minggu lalu sempat nggak hadir nih ya? Nggak hadir. Ayah majuan dikit. Sebenarnya bukan tidak hadir, ya. Jadi ketika ada panggilan itu suatu hal yang lazim ketika kuasa hukum berkoordinasi terkait dengan masalah jadwal, ya jadwal pemeriksaan yang waktunya itu bersesuaian dengan waktunya kita sebagai saksi yang mau diperiksa maupun waktunya penyidik. Ya karena hari Jumat itu kan juga hari yang singkat, hari yang pendek ya. Jadi makanya oleh karena itu kita pindahnya ke hari Selasa. Karena selama ini setiap pemeriksaan yang kita lakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kita itu selalu hari yang kita pilih di hari Selasa. Jadi memang sudah kita siapkan hari untuk perkara ini ketika memang ada panggilan dari pihak penyidik kepolisian itu di hari Selasa. Jadi biar enggak setiap hari kita mengatur waktunya dengan susah. Ayah gimana? Turun sedikit ya, turun dikit ya. Nah, Hah? Ya nggak apa-apa lah. Udah kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. tapi ada rasa khawatir nggak sih ya tadi ya? Kenapa? Pertanyaan gitu. Oh, karena yang ditanyakan ke Ayah Roja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh ayah sendiri. Tentu ayah dengan mudah memberikan jawaban. Karena kan definisi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, dan mengalami sendiri. Jadi yang ditanyakan oleh penyidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja, yang dirasakan oleh Ayah Roja sebagai orang tua ketika ada sebuah akun yang isinya itu memojokkan anaknya, memojokkan cucunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya, kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang diketahui oleh Ayah Roja, pasti akan ada kesulitan. Tapi ini kan memang saksi itu seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan juga Ibu, semuanya dilewati dengan baik. Ayah berapa pertanyaan tadi ya? 6. Hah? 6 pertanyaan ya? Apa aja tadi ya? Salah satunya ya? Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan dengan Akun itu, Ngunde akun Empang. Ngunde Empang. Nggak jauh melebar dari itu. Nggak ada melebar dari itu. Proses hukumnya, Sudah sampai di mana? kalau tadi saya bicara dengan penyidik, hal-hal yang berkaitan dengan masalah BAP pelapor, saksi, itu sementara ini sudah dianggap selesai, ya. Jadi mungkin akan ada tingkatan selanjutnya, ada gelar perkara dan mungkin sampai kepada pemanggilan orang yang dilaporkan. Jadi kita tinggal lihat proses selanjutnya dari pihak penyidik kepolisian. Jadi kita harus bisa bedakan laporan kami yang hari ini diperiksa itu kan dia masuk ranah pidana umum, ya 315, ya 3111. Tidak berkaitan dengan masalah ETA-nya, sehingga tidak melalui proses restoratif justice. Nah, beda kalau memang misalnya kita memilih pasalnya itu pasal 27 Undang-Undang ETA, maka di Krimsus itu akan melalui proses tersebut. Nah, jadi satu persatu. Jadi jangan dicampur aduk, ini berkaitan dengan masalah kasus pidana umumnya dulu yang kita proses. Saya kok tidak nyaman dengan laporan balik ya, karena memang dalam konteks hukum Indonesia itu tidak ada yang namanya itu karena dilaporkan, kita melaporkan balik.
sebuah laporan itu pasti ada dasarnya. Jadi oleh karena itu saya lebih memilih bahwa mereka menggunakan haknya untuk melapor ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan silaturahmi, ingin klarifikasi. Kenapa kok ada orang yang niat sekali bikin akun yang isinya khusus memojokkan, menghina, melecehkan Ayu sebagai anaknya dan Bilqis sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya, rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu itu diungkapkan di tempat, dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin melakukan upaya hukum, karena kami juga pasti akan berupaya untuk menjelaskannya secara hukum juga. Saya kira seperti itu. Dari Bu Ayu sendiri ngelihat tindakan mereka akhirnya lapor balik itu seperti apa sih? Ya nggak apa-apa ya Bang ya. Ya kalau Itu mau hak lapor, ya, itu hak mereka. Jika memang mereka ada pelanggaran, silakan saja. Tapi ada rasa khawatir juga kan? Apalagi ini kan ayah yang dilaporkan. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini, dia Kenapa mereka ada bikin di seperti sini. itu? Kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya, Gimana ya, saya pun orang tua gitu, kalaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang gitu. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. ya seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, Nah. ya kepalanya terluka, dia bilang saya terluka dilukai oleh anak sebelah, Iya. pasti ibunya spontan tuh, Datang ayo kita datangin rumahnya. Betul. Nah kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Iya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Iya. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan, ya. Tapi Iya. kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Saya nggak bisa bilang nggak mungkin, juga nggak bisa bilang mungkin, karena kembali saya harus jelaskan, secara konteks hukum pidana tidak dikenal yang namanya konsep damai yang sepanjang saya ketahui, ya, karena itu hanya ada dalam konteks hukum perdata. Tapi apapun bisa terjadi, ya, artinya kalau memang misalnya ada kemungkinan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dan kemudian itu bisa kemudian menyelesaikan persoalan karena ini mungkin dianggap sebagai delik aduan, silakan saja. Saya kira tidak menutup kemungkinan apapun juga, ya. Ayah sendiri lanjut ya Bu, maunya lanjut ya. Lanjut. Ketemu dengan KD. Nah ini yang sering dipertanyakan. Ada nggak niat untuk musyawarah? Ada nggak niat untuk silaturahmi? Ketika ayah dan ibu datang ke Bojonegoro, niatnya untuk bersilaturahmi, niatnya untuk mengklarifikasi, tapi karena tidak ada dan akhirnya yang mendengar emosi itu harus orang yang ada di rumah, itu dipersoalkan. Nah sekarang ditanya, apakah nggak ada niatan untuk bertemu? Ketika bertemu dipersoalkan. Jadi ini yang harusnya jangan dibolak-balik. Iya. Ya saya kira seperti itu ya. Oke Mbak ya. Ayah sehat ya. Ayah sehat ya.